Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatuljana, NIM 19 16037 dari program studi Tadas Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Pada video ini, saya akan menjelaskan 7 materi yang terdapat dalam mata kuliah persamaan diferensial, di antaranya variabel terpisah, homogen dan non-homogen, persamaan diferensial eksak dan non-eksak, persamaan diferensial linear dan bernoulih, persamaan diferensial ordn, homogen dan homogen, persamaan diferensial Cauchy-Euler, transformasi Laplace, dan sistem persamaan diferensial biasa. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai hal-hal yang perlu dipahami dalam menyelesaikan masalah persamaan diferensial, di mana dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi-materi tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami mengenai konsep dasar matematika seperti konsep pengintegralan suatu variabel, integral tentu, dan integral parsial, turunan suatu fungsi, dan metode-metode penyelesaian lainnya seperti metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan, serta metode koefisien tak tentu, dan metode singkat inverse operator. Selain itu, kita juga perlu memahami aturan penyelesaian turunan dan pengintegralan, seperti aturan rantai, aturan pembagian, aturan perkalian, dan aturan pengurangan. Selain daripada itu, kita juga harus bisa mengenali beberapa simbol-simbol atau notasi seperti eksponensial, logaritma natural, turunan, dx dy, dan integral dx. Mungkin itu saja pengantar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materi tersebut. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai persamaan diferensial variabel terpisah, homogen, dan tak homogen. Yang pertama, persamaan diferensial variabel terpisah, di mana persamaan diferensial variabel ini adalah persamaan diferensial biasa orde 1 yang secara aljabar dapat dideduksi ke dalam bentuk baku dalam setiap suku tak nol yang memuat secara tepat satu variabel. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial variabel terpisah yaitu m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Nah, berdasarkan bentuk umum ini, bentuk-bentuk dalam variabel x dikelompokkan dengan turunannya yaitu dx, dan bentuk-bentuk dalam variabel y dikelompokkan dengan turunannya yaitu dy. Sehingga solusi dari persamaan diferensial variabel terpisah ini dapat ditentukan dengan mengelompokkan masing-masing variabel dengan cara mengintegralkan masing-masing kelompok dari variabel tersebut, yaitu ruas kanan dan kiri. Apabila suku tak nol dalam bentuk baku hanya memuat satu variabel, dalam hal ini m hanya merupakan fungsi x dan n hanya merupakan fungsi y, maka persamaan diferensial dari mx, y dy ditambah dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dapat diubah menjadi mx dx ditambah ny dy sama dengan 0, di mana solusi umumnya yaitu y sama dengan fx, fungsi x. Nah, persamaan diferensial ini disebut persamaan diferensial variabel terpisah. Dengan melakukan pengintegralan pada setiap ruas, yaitu ruas kanan dan kiri, maka kita peroleh solusi umum yaitu integral mx dx ditambah integral ny dy sama dengan konstanta. Karena di sini konstanta karena integral 0 sama dengan konstanta. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. dxy dikurang dy sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakannya, pertama kita memisahkan variabel-variabelnya, sehingga kita dapat x dx sama dengan seper y dy. Karena ini sudah memenuhi bentuk umum dari persamaan diferensial variabel terpisah,
Selanjutnya untuk menyelesaikannya kita integralkan kedua ruas sehingga kita dapat integral x dx ditambah integral 1 per y dy. Setelah itu kita cari hasil pengintegralan dari integral x dx ditambah integral 1 per y dy. Sehingga hasil dari integral 1 per integral x dx adalah 1 per 2x kuadrat ditambah c1. Dan integral 1 per y dy integral hasilnya adalah ln y plus c2. 1 per 2x kuadrat ditambah C1 sama dengan ln Y plus C2. Ini bisa kita sederhanakan sehingga apabila kita sederhanakan kita dapat hasilnya yaitu Y sama dengan 1 per 2x kuadrat tambah C. Ini adalah bentuk penyederhanaan dan solusi umum dari persamaan diferensial variabel terpisah. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial homogen, di mana persamaan diferensial homogen ini mempunyai bentuk persamaan yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, atau fx, y sama dengan mx, y per nxy sama dengan t pangkat 0 x, y, di mana persamaan diferensial dikatakan homogen apabila mxy dan nxy homogen dan berderajat sama. Adapun metode penyelesaian persamaan diferensial homogen yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Untuk menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita menggunakan transformasi, yaitu y sama dengan ux, kita transformasi dx, dy sama dengan x du ditambah u dx, atau x sama dengan uy, maka dy-nya sama dengan y dy ditambah u du. Selanjutnya, persamaan diferensial homogennya tereduksi ke persamaan diferensial terpisah. Lalu kita menggunakan aturan persamaan diferensial terpisah untuk mendapatkan solusi dari persamaan umum diferensial tersebut. Selanjutnya, setelah itu kita mengganti u sama dengan y per x jika menggunakan transformasi y sama dengan ux dan u sama dengan x per y jika menggunakan transformasi x sama dengan uy untuk mendapatkan kembali variabel semula. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai persamaan diferensial homogen, kita perhatikan contoh soal berikut. Di mana di sini kita mempunyai soal x kuadrat dikurang 3y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita substitusi soalnya ke dalam mxy dan nxy, sehingga mxy ini adalah x kuadrat kurang 3y kuadrat dx dan nxy sama dengan 2xy dy. Selanjutnya, setelah kita substitusi ke dalam m dan n, kita membagi fungsi n-nya dengan x kuadrat dan fungsi m-nya dengan x agar kita bisa mendapatkan bentuk homogennya, sehingga kita dapat mxy sama dengan x kuadrat 1 dikurang 3y kuadrat per x kuadrat gu, dan nxy sama dengan 2x kuadrat y per x sama dengan x kuadrat hu. Setelah kita dapat bentuk homogennya, kita substitusikan y sama dengan ux dan dy sama dengan u dy ditambah x du ke dalam x kuadrat ke dalam bentuk awal yaitu x kuadrat dikurang 3y kuadrat dx dan ditambah 2xy dy sama dengan 0. Sehingga kita dapat
X kuadrat, sehingga kita dapat hasilnya X kuadrat dikali 1 kurang U kuadrat dx ditambah 2UX kuadrat dikali 2UX kuadrat du sama dengan 0. Setelah itu kita pisahkan variabel-variabel dari X kuadrat dikali 1 kurang U kuadrat dx ditambah 2UX kuadrat du sama dengan 0 dengan cara mengintegrasikannya. Sehingga kita dapat ln X dikurang ln 1 kurang U kuadrat sama dengan konstanta. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ln X sama dengan X kuadrat, dan ini kita pindah ruas ke sini sehingga kita dapat C dikali X kuadrat kurang Y kuadrat. Ln 1 kurang U kuadrat hasilnya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi kita sudah mendapat penyelesaian umum dari persamaan diferensial homogen, yaitu X kuadrat sama dengan C dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial tak homogen. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial tak homogen yaitu AX ditambah BY ditambah C dx ditambah PX tambah QY tambah R dy sama dengan 0, di mana A, B, C, P, Q, R ini merupakan suatu konstanta. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian dari persamaan diferensial non-homogen ada 3. Yang pertama, A per P tidak sama dengan B per Q atau AQ kurang BP tidak sama dengan 0. Yang kedua, A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R atau AQ kurang BP sama dengan 0. Yang ketiga, A per P sama dengan B per Q sama dengan CR sama dengan M. Untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen, kita ke contoh soal berikut. Di sini terdapat contoh soal persamaan diferensial non-homogen dengan cara penyelesaian yang kedua, yaitu AQ per BP sama dengan 0. Dimana di sini soalnya yaitu X kurang 2Y kurang 5DX ditambah 2X kurang 4Y kurang 4DY sama dengan 0. Pertama, kita akan mencari konstantanya yaitu A, B, C, P, Q, R, di mana konstanta A adalah 1, konstanta B-nya adalah min 2, C-nya sama dengan min 5, dan P sama dengan 2, Q sama dengan min 4, dan R sama dengan min 4. Setelah kita tentukan konstantanya, selanjutnya kita masukkan ke bentuk penyelesaiannya yaitu AQ kurang BP sama dengan 0. Sehingga A tadi sama dengan 1 dikali Q yaitu min 4 dikurang B min 2 dikali P-nya adalah 2 sama dengan 0. Sehingga kita selanjutnya kita buat pemisalan lalu kita substitusi ke soal sehingga kita dapat X kurang 2Y sama dengan Z jika dan hanya jika dx kurang 2Y sama dengan dz. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis sehingga kita dapat Z kurang 5 dy dikali dy ditambah 2 dy ditambah 2Z kurang 4. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk ini ke dalam bentuk persamaan diferensial terpisah. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 4Z dikurang 14. Sehingga kita dapat Z kurang 5 per 4Z kurang 14 tambah dy sama dengan 0. Untuk mencarinya kita integralkan kedua ruas, lalu
sehingga kita dapat hasil pengintegralannya yaitu 14 integral 1 ditambah min 3 per 2 per Z kurang 7 per 2 dz tambah Y sama dengan konstanta. Konstanta ini merupakan hasil dari integral 0. Setelah itu kita selesaikan sehingga kita mendapat penyelesaian umumnya yaitu 2x kurang 3 ln x kurang 2y kurang 7 per 2 ditambah 4y sama dengan konstanta. Jadi ini merupakan bentuk penyelesaian umum dari soal non homogen dengan cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan bentuk penyelesaian kedua yaitu AQ kurang BP sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua yaitu persamaan diferensial eksak dan non-eksak, di mana persamaan diferensial tersebut disebut persamaan diferensial eksak jika dan hanya jika terdapat fungsi yang diferensial totalnya. Dengan meniadakan lambang X dan Y, maka perlu diingat bahwa diferensial total atau asal turunan parsial F menurut X dan Y ada. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial eksak dan non-eksak yaitu mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0, di mana persamaan diferensial dikatakan eksak apabila turunan m terhadap y sama dengan turunan n terhadap x. Dan persamaan diferensial dikatakan non-eksak apabila turunan m terhadap y tidak sama dengan turunan n terhadap x. Untuk memahami lebih lanjut mengenai persamaan diferensial eksak dan non-eksak, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, contoh soal persamaan diferensial eksak, di mana soalnya yaitu 2x cos y dikurang e pangkat x dx dikurang x kuadrat sin y dy sama dengan 0. Pertama, yang harus dilakukan yaitu membuktikan apakah persamaan diferensial ini eksak atau non-eksak dengan cara memasukkannya di bentuk umum yaitu turunan m terhadap y dan turunan sama dengan turunan n terhadap x. Karena setelah kita membuktikannya, terbukti bahwa persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak dengan hasilnya yaitu min 2 sin y sama dengan min 2 sin y. Selanjutnya kita misalkan y-nya dianggap konstan, di mana fxy sama dengan integral mxy dx tambah cx. Kita masukkan nilai m-nya yaitu 2x cos y kurang e pangkat x dx. Selanjutnya kita selesaikan dengan mengintegralkan kedua ruas sehingga kita dapat hasil integralnya yaitu x kuadrat cos y dikurang e pangkat x tambah cy. Selanjutnya kita substitusi nilainya ke persamaan bentuk umum, di mana persamaan bentuk umumnya yaitu do f x, y per do y sama dengan nxy. Setelah itu kita selesaikan dengan menurunkan terhadap y, sehingga kita dapat hasil turunannya yaitu c aksen y sama dengan 0. Atau dapat kita tulis dc per dy sama dengan 0. Kita pindah ruas ke kanan sehingga dc sama dengan 0 dy. Selanjutnya kita integralkan masing-masing ruas sehingga kita dapat nilai hasil integralnya yaitu konstanta sama dengan konstanta. Jadi kita dapat solusi umum apabila kita misalkan y konstan yaitu x kuadrat
cos Y kurang E pangkat X plus D. Selanjutnya apabila X-nya konstan, sehingga fx, y sama dengan integral nx y dy ditambah cx. Kita substitusi nilai n-nya, kita selesaikan dengan mengintegralkan nilai n tersebut, sehingga kita dapat hasil integralnya yaitu x kuadrat cos y ditambah cx. Selanjutnya kita substitusi nilainya ke persamaan bentuk umum, yaitu do f xy per do x sama dengan mxy. Selanjutnya kita turunkan terhadap y, sehingga kita dapat hasil turunannya c aksen x sama dengan min e pangkat x. Atau dapat kita tulis turunan c terhadap x sama dengan min e pangkat x. Dimana apabila do x kita pindah luaskan ke kanan, maka kita dapat do c sama dengan min e pangkat x do x. Dengan mengintegralkan kedua ruas, kita dapat hasil integralnya yaitu c sama dengan min e pangkat x. Sehingga kita peroleh solusi umum apabila x konstan, yaitu fxy sama dengan x kuadrat cos y dikurang e pangkat x d tambah d. Selanjutnya contoh soal persamaan diferensial non-eksak. Adapun soalnya yaitu 5xy ditambah 4y kuadrat tambah 1 dx ditambah x kuadrat tambah 2xy dy sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, pertama kita mencari tahu apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak, dengan cara memisalkan m dan n, di mana m-nya adalah 5xy tambah 4y kuadrat tambah 1 dan n-nya adalah x kuadrat tambah 2xy. Sehingga kita apabila ingin mencari apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak, maka kita cari turunan parsialnya, sehingga kita dapat turunan parsialnya adalah 5x tambah 8y dan 2x tambah 2y, di mana turunan parsialnya tidak sama, sehingga persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial non-eksak. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus merubah persamaan diferensial ini menjadi persamaan diferensial eksak dengan cara menentukan faktor integrasinya, di mana bentuk faktor integrasinya yaitu e pangkat integral px dx. Pertama kita tentukan px-nya, di mana formula px sama dengan 1/n dikali turunan m terhadap y dikurang turunan n terhadap x. Kita substitusi nilai ke dalam formula px, sehingga kita dapat nilai px-nya adalah 3/x. Kita sudah mendapat nilai px-nya, selanjutnya kita integralkan nilai px dengan kita integralkan nilai px sesuai dengan persyaratan PD eksak, sehingga kita dapat faktor integrasinya yaitu x pangkat 3. Selanjutnya kita kalikan x pangkat 3 ini ke dalam soal, sehingga kita dapat persamaan diferensial baru yaitu 5x pangkat 4y tambah 4x pangkat 3y kuadrat tambah x pangkat 3 dx ditambah x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4y dy sama dengan 0. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan diferensial baru, selanjutnya kita periksa apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak dengan cara memisalkan m dan n, di mana m-nya adalah 5x pangkat 4 tambah 4x
X pangkat 3Y kuadrat tambah X pangkat 3 dan nilai N-nya adalah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4Y. Untuk mencari apakah PD ini eksak atau tidak, kita cari dengan menggunakan turunan parsial. Sehingga kita dapat turunan M terhadap Y adalah 5X pangkat 4 tambah 8X pangkat 3. Dan turunan N terhadap X adalah 5X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3. Sehingga dapat kita ketahui bahwa PD ini eksak karena nilai turunan M terhadap Y-nya sama dengan nilai turunan N terhadap X-nya. Nah, karena persamaan diferensial tersebut sudah merupakan persamaan diferensial eksak, selanjutnya kita cari solusi umumnya dengan cara memisalkan Y sebagai konstan, maka fxy integral mxy dx tambah cy. Kita masukkan nilai M-nya. Selanjutnya kita integralkan sehingga kita dapat hasil integralnya yaitu X pangkat 5Y ditambah X pangkat 5 dikali Y ditambah X pangkat 4 dikali Y kuadrat tambah 1/4 kali X pangkat 4 tambah CY. Nah, selanjutnya kita masukkan substitusi nilai ke dalam persamaan bentuk umum, yaitu do F per do Y sama dengan N. Kita selesaikan sehingga kita dapat solusinya yaitu X pangkat 5 kali Y ditambah X pangkat 4 kali Y pangkat 2 ditambah 1/4 kali X pangkat 4 tambah C. Selanjutnya cara yang kedua, misalkan Y-nya adalah konstan. Yaitu fxy sama dengan integral nxy dy tambah cx. Kita substitusi nilai n-nya, selanjutnya kita integralkan sehingga kita dapat hasil integral terhadap n sama dengan X pangkat 5 kali Y ditambah X pangkat 4 kali Y kuadrat tambah CX. Selanjutnya kita substitusi nilainya ke persamaan bentuk umum, yaitu do F per do X sama dengan M. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara menurunkannya terhadap X, sehingga kita dapat turunan C aksen X sama dengan X pangkat 3. Kita pindahkan atau dapat kita tulis do C per do X sama dengan X pangkat 3. Kita pindahkan do X-nya ke ruas kanan, sehingga do C sama dengan X pangkat 3 dx. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Maka hasil dari integralnya yaitu 1/4 X pangkat 4. Sehingga kita dapat apabila X-nya adalah konstan, yaitu X pangkat 5 kali Y ditambah X pangkat 4 kali Y pangkat 2 ditambah 1/4 X pangkat 4. Jadi solusi umum PD eksak adalah X pangkat 5Y ditambah X pangkat 4 kali Y kuadrat tambah 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Atau X pangkat 5Y ditambah X pangkat 4 dikali Y pangkat 2 ditambah 1/4 X pangkat 4. Selanjutnya materi persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial Bernoulli. Yang pertama, persamaan diferensial linear orde 1. Nah, persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde.
Persamaan diferensial muncul dalam berbagai bidang sains dan teknologi, bila mana hubungan deterministik yang melibatkan besaran yang berubah secara kontinu dan laju perubahannya diketahui dan dipostulatkan. Contoh pemodelan masalah dunia nyata menggunakan persamaan diferensial adalah penentuan kecepatan bola yang jatuh bebas di udara, hanya dengan mempertimbangkan gravitasi dan tekanan udara. Percepatan bola tersebut ke arah tanah adalah percepatan karena gravitasi dikurangi dengan perlambatan sebagai fungsi waktu merupakan pemecahan sebuah persamaan diferensial. Adapun bentuk umum dari persamaan diferensial linier orde 1 yaitu dy per dx tambah y dikali px sama dengan qx, di mana faktor integrasinya yaitu integral e pangkat integral px dx. Adapun solusi umum dari persamaan diferensial linier orde 1 yaitu y dikali e pangkat integral px dx sama dengan integral x dikali e pangkat integral px dx ditambah c. Nah, suatu persamaan diferensial biasa orde 1 dikatakan linier jika persamaan diferensial biasa tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx, atau yxn ditambah py sama dengan q, di mana fungsi p dan q-nya merupakan fungsi dalam x saja. Untuk memahami lebih lanjut mengenai persamaan diferensial linier orde 1, kita ke contoh soal berikut. Yang pertama, solusi umum. Tentukan solusi umum dari dx per dx dikurang 2 per x tambah 1y sama dengan x tambah 1 pangkat 3. Di mana dx per dx dikurang 2 per x tambah 1y sama dengan x tambah 1 pangkat 3. Hal ini merupakan bentuk umum dari PD linier orde 1. Selanjutnya kita tentukan nilai px-nya, di mana nilai px ini bisa kita simbolkan dengan huruf A, di mana untuk mencari nilai px ini dengan cara mengintegralkannya, sehingga kita dapat nilai px atau kita simbolkan dengan A yaitu ln x tambah 1 pangkat min 2. Adapun nilai q-nya adalah x tambah 1 pangkat 3. Selanjutnya kita cari bentuk umum dari persamaan diferensial biasa linier orde 1, di mana bentuk umumnya tadi adalah y sama dengan e pangkat min a dikali integral qx kali e pangkat a dx tambah k. Kita substitusi nilai a dan q ke dalam bentuk solusi umumnya, sehingga kita dapat y sama dengan e pangkat min ln x tambah 1 pangkat min 2 dikali integral x tambah 1 pangkat 3 dikali e pangkat ln x tambah 1 min 2 dx tambah k. Selanjutnya kita selesaikan ini dengan menggunakan sifat e pangkat ln x sama dengan x. Kita ganti e pangkat ln x tambah 1 pangkat 2 menjadi x, sehingga kita dapat y tambah 1 pangkat 2 dikali integral x tambah 1 pangkat 3 kali x tambah 1 pangkat min 2 dx tambah k. Selanjutnya kita operasikan perkalian antara x tambah 1 pangkat 3 dikali x tambah 1 pangkat min 2, sehingga kita dapat x tambah 1 pangkat 2 kali integral x tambah 1 dx tambah k. Dengan menyelesaikan proses pengintegralan, kita dapatlah solusi umum dari PDB linier orde 1 yaitu x tambah 1 kuadrat dikali 1 per x kali x kuadrat tambah x tambah k. Selanjutnya persamaan diferensial Bernoulli.
di mana persamaan diferensial Bernoulli ini adalah salah satu dari bentuk persamaan diferensial biasa orde 1 yang memiliki bentuk umum dengan suatu fungsi dari konstanta dan merupakan bilangan real. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial Bernoulli ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan analitik dan numerik. Adapun bentuk umumnya yaitu dy per dx tambah px kali y sama dengan qx kali y pangkat a, di mana alfa real, alfa tidak sama dengan 0 dan alfa tidak sama dengan 1, sehingga persamaan diferensial tersebut dikenal dengan persamaan diferensial Bernoulli. Selanjutnya kita ke contoh soal persamaan diferensial Bernoulli, di mana di sini soalnya carilah solusi dari PDB berikut. dy per dx tambah x per y sama dengan x y kuadrat dikali x kuadrat kurang 3x. Untuk menyelesaikannya, pertama kita bagi kedua ruas dengan 1 per y kuadrat, sehingga kita dapat persamaan pertama yaitu 1 per y kuadrat dikali dy per dx tambah 1 per y dikali 1 per x sama dengan x kuadrat kurang 3x. Selanjutnya kita misalkan setnya adalah 1 per y, maka turunan dz per dx sama dengan min 1 per y kuadrat dikali dy per dx sama dengan 1 per y kuadrat dikali dy per dx sama dengan min dz per dx. Selanjutnya kita substitusi nilai 1 per y kuadrat dikali dy per dx sama dengan min dz per dx ke persamaan 1, sehingga kita dapat min dz per dx ditambah z dikali 1 per x sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, selanjutnya kita kali kedua ruas dengan min 1, sehingga kita dapat hasilnya yaitu dz per dx tambah z dikali min 1 per x sama dengan 3x min x kuadrat. Hal ini merupakan bentuk persamaan diferensial linier orde 1. Karena persamaan diferensialnya sudah berbentuk persamaan diferensial linier orde 1, selanjutnya kita cari solusinya, sehingga z dikali e integral min 1 per x dx sama dengan integral 3x kurang x kuadrat dikali e pangkat min 1 per x dx. Yang pertama kita lakukan yaitu mencari faktor integrasinya, di mana faktor integrasinya yaitu 1 per x, sehingga kita substitusi 1 per x ke z pangkat e integral min 1 per x dx sama dengan integral 3x min x kuadrat e pangkat min 1 per x dx, sehingga kita dapat z kali 1 per x sama dengan integral 3x kurang x kuadrat dikali 1 per x dx tambah c, sehingga z tadi sama dengan 1 per y, sehingga kita ganti z dengan 1 per y, sehingga kita dapat 1 per y dikali 1 per x sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 per 2x kuadrat tambah c. Hal ini didapat dengan proses penyelesaian integral. Selanjutnya kita sederhanakan sehingga kita dapat solusi umum PD persamaan diferensial, sehingga kita dapat solusi dari PDB yaitu 1 per y sama dengan 3x kuadrat kurang 1 per 2 x pangkat 3 tambah cx. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang keempat, yaitu persamaan diferensial orde n, homogen dan non-homogen. Yang pertama, persamaan diferensial orde n koefisien konstan homogen.
di mana bentuk persamaannya yaitu AN kali Y pangkat N tambah AN kurang 1 Y pangkat N kurang 1 tambah sampai seterusnya tambah A2 Y double aksen tambah A1 Y aksen tambah A0 kali Y sama dengan 0, di mana koefisien-koefisien AN sampai A1, A0 adalah konstan dengan AN tidak sama dengan 0. Dengan menggunakan notasi operator diferensial, kita persamaan diferensial tersebut menjadi D sama dengan D per X, dy sama dengan dy per dx sama dengan y aksen, d pangkat 2y sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan y double aksen sampai seterusnya d pangkat n kali y sama dengan dny per dx pangkat n sama dengan y pangkat n. Persamaan diferensial tersebut dapat ditulis menjadi AN kali D pangkat N tambah AN kurang 1 kali D pangkat N kurang 1 tambah sampai seterusnya tambah A2 kali D pangkat 2 tambah A1 kali D tambah A0 kali Y sama dengan 0. Dengan mensubstitusi Y sama dengan E pangkat lambda X, Y aksen sama dengan lambda E pangkat lambda X, sampai seterusnya Y pangkat N sama dengan lambda pangkat N dikali E pangkat lambda X, diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu AN dikali lambda pangkat N tambah AN kurang 1 dikali lambda N pangkat 1 dikali lambda N kurang 1 tambah sampai seterusnya tambah A2 dikali lambda 2 tambah A1 dikali lambda tambah A0 sama dengan 0, atau AN dikali D pangkat N tambah AN kurang 1 dikali D pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 1 kali D pangkat N kurang 1 sampai seterusnya tambah A2 kali D pangkat 2 tambah A1 kali D tambah A0 sama dengan 0. Adapun bentuk penyelesaian persamaan diferensial linear OTN homogen ada 4. Yang pertama, apabila akar-akarnya real dan berbeda, maka solusi persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat lambda 1x tambah C2 dikali E pangkat lambda 2x tambah sampai seterusnya tambah Cn dikali E pangkat lambda n pangkat x. Adapun yang kedua, apabila akar-akar realnya sama, maka penyelesaiannya yaitu Y sama dengan C1 tambah C2x tambah C3x pangkat 2 tambah sampai seterusnya tambah Cmx pangkat M kurang 1 dikali E pangkat lambda x. Selanjutnya, apabila akar-akar kompleksnya konjugate, maka solusi PD-nya yang memuat akar kompleks yaitu Y sama dengan C1 dikali E pangkat alpha x cos beta x tambah C2 dikali E pangkat alpha x sin beta x. Adapun kasus yang keempat, apabila akar kompleks konjugate berulang, maka solusi PD-nya yaitu C1 dikali E pangkat alpha x cos beta x tambah C2 E pangkat alpha x sin beta x tambah C3 X pangkat XE pangkat alpha x cos beta x tambah C4 X dikali E pangkat alpha x sin beta x. Untuk memahami bagaimana penyelesaian PD ORTN homogen, perhatikan contoh berikut, di mana di sini soalnya Y pangkat 5 dikurang 3 dikali Y pangkat 4 tambah 3 Y triple aksen kurang Y double aksen sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, pertama kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya terlebih dahulu dengan metode sintesis, sehingga kita dapat akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan 0, lambda 3 sama dengan 1, lambda 4 sama dengan 1, dan lambda 5 sama dengan 1. Setelah akar-akar
persamaan kita dapatkan, selanjutnya kita tentukan solusi PD-nya. Nah, untuk mencari solusi PD-nya, kita lihat bahwa akar-akar persamaan karakteristiknya ini berbeda, maka bentuk penyelesaian yaitu C1 dikali E pangkat 0x tambah C2 dikali E pangkat 0x tambah C3 pangkat E 1x tambah C4 dikali X E pangkat 1x tambah C5 X kuadrat dikali E pangkat 1x. Setelah kita selesaikan, kita dapatlah solusi umum PD-nya yaitu C1 tambah C2x tambah C3 E pangkat X tambah C4 X E pangkat X tambah C5 X kuadrat dikali E pangkat X. Selanjutnya, persamaan diferensial OTN, koefisien konstan non-homogen, di mana bentuknya yaitu AN pangkat dikali Y pangkat N tambah AN kurang 1 kali Y pangkat N kurang 1 sampai seterusnya A tambah A kuadrat A2Y double aksen tambah A1 Y aksen tambah A0 Y kali Y sama dengan Rx, atau AN pangkat kali D pangkat N tambah AN kurang 1 kali D pangkat N kurang 1 tambah sampai seterusnya A2 kali D2 ditambah A1 kali D tambah A0 kali Y sama dengan Rx. Atau ini juga bisa kita tulis dengan LD dikali Y sama dengan Rx. Adapun penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH-nya adalah C1 dikali E pangkat lambda 1x tambah C2 dikali lambda E pangkat lambda 2x tambah C3 dikali E pangkat lambda 3x sampai seterusnya ditambah Cn dikali E pangkat lambda nx. Jadi, YH merupakan penyelesaian persamaan homogen dan YP merupakan penyelesaian khusus yang berkaitan dengan fungsi Rx. Apabila Rx-nya sama dengan 0, maka PD-nya homogen. Dan apabila Rx tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial non-homogen. Untuk menentukan YP, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, metode variasi parameter, di mana menurut metode variasi parameter ini, penyelesaian khusus YP-nya yaitu U1 dikali Y1 tambah U2 kali Y2 tambah U3 kali Y3 tambah sampai seterusnya tambah UN pangkat kali YN, di mana Y1, Y2, Y3 sampai YN ini merupakan basis penyelesaian persamaan homogen dan U1, U2, U3 sampai UN adalah fungsi-fungsi dari X. Selain itu ada juga metode koefisien tertentu, di mana dalam menentukan metode koefisien tertentu kita lihat pada bentuk Rx-nya. Di sini terdapat tabel bentuk Rx dan penyelesaian YP, di mana pada tabel tersebut apabila Rx-nya berbentuk eksponen maka penyelesaian YP-nya yaitu K dikali X E pangkat lambda X. Dan apabila Rx-nya berbentuk persamaan kuadrat, maka formula YP-nya yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Sedangkan apabila Rx-nya berbentuk trigonometri, maka YP yaitu A dikali cos BX tambah B dikali sin BX. Adapun langkah-langkah dalam menentukan YP, yang pertama kita harus menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen tersebut. Yang kedua, kita harus mengetahui apakah Rx merupakan penyelesaian umum dari YH atau bukan penyelesaian umum dari YH, sehingga kita dapat mengetahui penggunaan aturan-aturannya. Selanjutnya, kita tentukan konstanta-konstanta dari YP yang memenuhi kondisi-kondisi di atas.
Selanjutnya kita bisa menentukan YP dengan metode inverse operator, di mana metode inverse operator ini terbagi menjadi dua cara, yaitu cara integral dan metode singkat. Yang pertama, metode integral, di mana apabila persamaan diferensial linear order n homogen dengan koefisien konstannya adalah LDYE sama dengan Rx, maka penyelesaian umumnya yaitu Y sama dengan YH tambah YP. Dengan metode inverse operator dari solusi YP diberikan seper LDX dikali Rx. Apabila N-nya sama dengan 1, maka penyelesaian khusus PDD dikurang lambda Y sama dengan Rx, kita berikan seper D dikurang lambda dikali Rx sama dengan E pangkat lambda X integral E pangkat min lambda X Rx dx. Untuk N-nya sama dengan 2, di mana penyelesaian khusus PD ada D kurang lambda 2 dikali D kurang lambda 1 Y sama dengan Rx, maka YP, penyelesaian YP sama dengan 1 per D per lambda 2 dikali D kurang lambda 1 dikali Rx. Maka kita dapat bentuk penyelesaiannya yaitu E pangkat lambda 2X integral E pangkat min lambda 2X dengan E dikali E pangkat lambda 1X integral E pangkat min lambda 1X dikali Rx dx kali dx. Sehingga secara umum penyelesaian khusus persamaan diferensialnya berbentuk LD sama dengan Rx. Hingga penyelesaian khusus dari PD berbentuk LD sama dengan Rx adalah seper D dikurang lambda N dikali D dikurang lambda N kurang 1 sampai seterusnya D dikurang lambda 3 dikali E pangkat lambda 2X kali integral E pangkat min lambda 2X kali E pangkat lambda 1X integral E pangkat min lambda 1X Rx dx kali dx. Dengan mengintegralkan sebagian fungsinya, maka kita dapat fungsi penyelesaian khusus YP diberikan oleh E pangkat lambda NX dikali integral E pangkat min lambda 2X E lambda 1X dikali integral E pangkat min lambda 1X Rx dx. Selanjutnya penyelesaian YP dengan metode singkat, di mana yang pertama rumus satunya Rx sama dengan E pangkat Ax dan LA tidak sama dengan 0. Misalkan kita berikan soal persamaan diferensial LDY sama dengan E pangkat Ax, untuk menentukan solusi YP-nya, maka Y sama dengan seperti LD E pangkat Ax. Jika LA tidak sama dengan 0, maka YP sama dengan 1 per LA dikali E pangkat Ax. Untuk rumus yang kedua, maka untuk rumus 2A-nya, maka X sama dengan E pangkat AX apabila LA sama dengan 0 dan L aksen A tidak sama dengan 0. Andaikan dari PD LD sama dengan Y, LD kali Y sama dengan E pangkat alpha X, untuk menentukan solusi YP-nya, maka Y sama dengan 1 per LD E pangkat alpha X. Jika LA sama dengan 0 dan aksen A tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan X kali seperti L aksen A dikali E pangkat AX. Untuk rumus 2B, apabila X sama dengan E pangkat AX dengan LA-nya sama dengan 0, L aksen A sama dengan 0, dan L double aksen A tidak sama dengan 0. Misalkan diberikan PD LD Y sama dengan E pangkat AX. Untuk menentukan solusi YP-nya, maka Y sama dengan 1 per LD dikali E pangkat AX. Jika LA sama dengan 0, L aksen A sama dengan 0, dan L double aksen tidak sama dengan 0, maka YP sama dengan X kuadrat 1 per L aksen A dikali E pangkat AX. Untuk rumus 2C, yaitu X sama dengan E pangkat AX apabila
aksen A sampai seterusnya sama dengan L pangkat N kurang 1 sama dengan 0 dan L pangkat M A tidak sama dengan 0. Misalkan diberikan PD, LDY sama dengan E pangkat AX, maka untuk menentukan solusi YP-nya Y sama dengan 1 per LD dikali E pangkat AX. Jika LA tidak sama dengan L aksen A sama dengan sampai seterusnya sama dengan L pangkat M kurang 1A sama dengan 0 dan L aksen A tidak sama dengan 0, maka YP-nya sama dengan X pangkat N 1 per L pangkat NA dikali E pangkat AX. Selanjutnya rumus 3A, di mana Rx sama dengan cos Bx dan Rx sama dengan sin Bx. Dengan L min B kuadrat tidak sama dengan 0. Misalkan diberikan PD LDY sama dengan cos Bx sin Bx. Maka untuk menentukan YP-nya, maka dapat ditulis Y sama dengan 1 per LD cos Bx sin Bx. Jika L min B kuadrat tidak sama dengan 0, maka YP-nya sama dengan 1 per L min B kuadrat cos Bx sin Bx. Selanjutnya rumus 3B, di mana Rx sama dengan cos Bx dan Rx sama dengan sin Bx dengan L min B kuadrat sama dengan 0. Misalkan dapat PD kesamaan diferensial LDY sama dengan cos Bx sin Bx. Maka untuk menentukan YP-nya dapat kita tulis Y sama dengan 1 per LD cos Bx sin Bx. Jika L min B kuadrat sama dengan 0, maka YP sama dengan RE 1 per LD dikali E pangkat IBX dan LM sama dengan 1 per LD E pangkat IBX. Selanjutnya rumus yang keempat, Rx, di mana Rx sama dengan X pangkat N. Misalkan terdapat PD LDY sama dengan X pangkat N, maka untuk menentukan YP-nya dapat kita tulis Y sama dengan 1 per LD X pangkat N diambil dengan FD sama dengan 1 per LD. Nah, di mana menurut ekspansi deret Maclaurin, FD sama dengan 1 per LD sama dengan F0 tambah F aksen 0 tambah F double aksen 0 kali D kuadrat per 2 faktorial tambah sampai seterusnya tambah F pangkat N D pangkat N per N faktorial. Sehingga kita dapat solusi YP-nya adalah A0 tambah A1D tambah sampai seterusnya tambah AN kali D dikali X pangkat N. Atau bisa ditulis F0 ditambah F aksen 0 kali D tambah F double aksen 0 dikali D kuadrat per 2 faktorial tambah sampai seterusnya tambah F pangkat N D pangkat kali D pangkat N per N faktorial dikali X pangkat N, di mana FD ini sama dengan 1 per LD. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan Cauchy-Euler dan persamaan Clairaut. Yang pertama, persamaan Cauchy-Euler. Adapun bentuk umum dari persamaan Cauchy-Euler yaitu AN dikali X pangkat N dikali D pangkat N dikali Y per dx pangkat N ditambah A1 dikali X pangkat N kurang 1 dn D pangkat N kurang 1 Y per dx N pangkat 1 sampai A pangkat N AN kurang 1 X dy per dx ditambah A0 Y sama dengan Fx atau AN dikali X pangkat N Y pangkat N tambah A1 X pangkat N kurang 1 Y pangkat N kurang 1 sampai seterusnya sampai A N kurang 1 X Y aksen tambah A0 Y sama dengan Fx, di mana AN A1 sampai AN kurang 1 A0 ini adalah konstanta dan X pangkat N kurang 1 sampai X pangkat 0 adalah koefisien variabel. Nah, jika Rx sama dengan 0, maka persamaan ini homogen. Sedangkan jika Rx-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut merupakan persamaan non-homogen.
Adapun cara penyelesaiannya, yang pertama kita ubah X menjadi E pangkat T. Hal ini agar persamaan diferensial dengan koefisiennya konstan. Perlu diperhatikan apabila saat mereduksi persamaan Cauchy-Euler dengan memisalkan X sama dengan E pangkat T, maka T sama dengan ln X. Selanjutnya, kita cari penyelesaian umum persamaan tersebut dengan menggunakan metode inverse operator atau koefisien tertentu. Setelah itu, kita dapat turunan pertama Y terhadap X adalah dy per dx sama dengan dy per dt dikali dt per dx sama dengan super X dy per dt jika X dikali dy per dx sama dengan dy per dt. Adapun turunan kedua Y terhadap X yaitu super X d per dx kali dy per dt ditambah dy per dt dikali d per x kali super x sama dengan maka hasilnya yaitu x kuadrat d kuadrat turunan kedua Y terhadap x kuadrat, maka hasilnya x kuadrat dikali d kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan d kuadrat Y per dt kuadrat kurang dy per dt. Dan seterusnya hingga turunan ke n dari Y terhadap X. Selanjutnya, jika dimisalkan D-nya sama dengan D per dt, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi seperti yang terlihat pada slide ini. Nah, dengan memisalkan sebagaimana persamaan-persamaan di atas, maka persamaan Cauchy-Euler akan berubah menjadi persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Selanjutnya, untuk mencari solusi umum, kita cari dengan menentukan akar-akar persamaan dengan melihat akar-akar persamaan karakteristiknya, di mana akar-akar persamaan karakteristik ada 3, yaitu jika akar B kuadrat kurang 4AC lebih besar dari 0, maka lambda 1, 2 adalah akar lambda 1, 2 adalah dua akar real yang berbeda dengan lambda 1, 2 elemen R, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 dikali E pangkat lambda 1X tambah C2 E dikali lambda 2X. Yang kedua, jika akar B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0, maka lambda 1 sama dengan lambda 2 dengan lambda 1, 2 elemen R, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1X, C1 dikali E pangkat lambda X ditambah C2 dikali E pangkat lambda X. Yang ketiga, jika akar persamaan karakteristiknya adalah akar B kuadrat kurang 4AC lebih besar 0, maka lambda 1, 2 sama dengan alpha plus minus beta dengan alpha dan beta elemen R, sehingga solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat AX dikali C1 sin beta X tambah C2 cos X. Selanjutnya kita ke contoh soal persamaan diferensial Cauchy-Euler, di mana yang pertama yaitu contoh soal persamaan diferensial Cauchy-Euler linear homogen. Adapun soalnya yaitu tentukan solusi umum dari persamaan diferensial x kuadrat kali d kuadrat y per dx kuadrat kurang 3x kali dy per dx tambah 3y sama dengan 0. Pertama, untuk menyelesaikannya kita transformasi x sama dengan e pangkat t dengan mereduksi x kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat, sehingga kita dapat d kuadrat y per dt kuadrat kurang dy per dt. Selanjutnya kita reduksi x dikali dy per dt, sehingga kita dapat
hasilnya yaitu dy per dt. Setelah kita mendapat hasil reduksinya, selanjutnya kita substitusi hasil reduksi tersebut ke dalam soal, sehingga soal tersebut berubah menjadi d kuadrat y per dt kuadrat kurang dy per dt kurang 3 dikali dy per dt tambah 3y sama dengan 0. Setelah itu, karena persamaan tersebut sudah merupakan persamaan diferensial linear orde 2 homogen dengan koefisien konstan, maka selanjutnya kita cari solusinya dengan yang pertama dengan mencari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, di mana kita dapat persamaan karakteristiknya yaitu lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 3. Karena akar-akarnya real dan berbeda, maka solusi umumnya yaitu C1 dikali E pangkat lambda 1T ditambah C2 dikali E pangkat lambda 2T. Sehingga dapat kita tulis Y sama dengan C1 pangkat ET tambah C2 dikali E pangkat 3T. Setelah itu kita ganti variabel T ke variabel semula yaitu variabel X dengan cara mensubstitusikan T menjadi ln X, sehingga kita dapatlah solusi umum dari persamaan diferensial orde 2 yaitu C1X tambah C2X pangkat 3. Selanjutnya contoh soal persamaan diferensial Cauchy-Euler linear non-homogen. Adapun soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 2x dikali dy per dx tambah 2y sama dengan x pangkat 5. Untuk menyelesaikannya, pertama kita transformasikan x sama dengan e pangkat t dan misalkan d sama dengan dt, sehingga kita dapat dx kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d dikali d kurang 1y. Sehingga persamaan tersebut menjadi persamaan diferensial linear tak homogen dengan orde 2 koefisien konstan. Untuk mencari solusinya dapat ditulis y sama dengan yh tambah yp. Pertama kita cari YH-nya. Untuk mencari YH, pertama kita tentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, sehingga kita dapat persamaan karakteristiknya yaitu lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Setelah kita dapat persamaan karakteristiknya, dapat kita lihat persamaan karakteristik tersebut mempunyai akar-akar real yang berbeda, sehingga solusi umumnya dapat ditulis C1 dikali E pangkat lambda 1T tambah C2 dikali E pangkat lambda 2T. Sehingga kita dapatlah solusi Y-nya adalah C1X tambah C2X kuadrat. Selanjutnya kita tentukan YP dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, di mana d kuadrat kurang 3d tambah 2 dikali y sama dengan e pangkat 5t. Kita rubah menjadi y double aksen kurang 3y aksen tambah 2y sama dengan e pangkat 5t. Setelah itu kita cari turunan pertama dan kedua YP, di mana YP yaitu K dikali E pangkat 5T. Maka turunan pertama dengan menggunakan aturan rantai, kita dapat turunan pertama dan keduanya yaitu 5K dikurang E pangkat 5T, dan turunan keduanya yaitu 25K dikali E pangkat 5T. Setelah turunan pertama dan kedua dari YP kita sudah kita dapat, selanjutnya kita substitusikan turunan pertama dan kedua ini ke y double aksen kurang 3y aksen tambah 2y sama dengan e pangkat 5t. Setelah itu kita selesaikan sehingga kita dapat nilai k yaitu 1/12. Setelah nilai k-nya kita dapat, kita substitusikan nilai k ke yp yaitu k dikali e pangkat 5t. Selanjutnya kita
Kembalikan variabel T ke variabel semula yaitu variabel X dengan cara mensubstitusikan T sama dengan ln X, sehingga kita dapat nilai P-nya sama dengan 1/12 X pangkat 5. Nah, solusi PD-nya tadi adalah Y sama dengan YH tambah YP. Sehingga kita substitusi nilai YH dan YP sehingga kita dapat solusi persamaan diferensial yaitu C1X tambah C2X kuadrat tambah 1/12 X pangkat 5. Selanjutnya persamaan diferensial Clairaut, di mana bentuk umum dari persamaan diferensial Clairaut ini yaitu Y sama dengan X dikali dy per dx tambah F dikali dy per dx, dengan F-nya merupakan fungsi sebarang. Misalkan terdapat P sama dengan dy per dx, kita perolehlah bentuk umumnya yaitu Y sama dengan XP ditambah FP. Untuk mencari solusi dari persamaan diferensial Clairaut, kita diferensialkan bentuk umum tersebut terhadap X sehingga kita dapat solusinya yaitu 0 sama dengan X tambah F aksen P dikali turunan P terhadap X, di mana solusi tersebut terbagi menjadi dua yaitu solusi umum dan solusi singular. Yang pertama, apabila dp per dx sama dengan 0, kita integralkan kedua ruasnya sehingga kita peroleh P sama dengan C. Maka kita peroleh Y sama dengan CX tambah FC. Hal ini merupakan solusi umum. Yang kedua, X tambah F aksen P sama dengan 0. Nah, nilai dari fungsi turunan ini akan diketahui P-nya sehingga dapat disubstitusikan ke persamaan 1 dan solusi tersebut disebut solusi singular, di mana solusi singular ini merupakan selubung umum dari persamaan diferensial. Adapun contoh soal dari persamaan diferensial Clairaut, di mana soalnya yaitu tentukan solusi dari Y sama dengan PX tambah P kurang P kuadrat. Untuk menyelesaikannya, pertama kita tentukan F aksen P, di mana kita cari turunan dari P-nya, kita dapat turunan pertama FP-nya sama dengan 1 kurang 2P. Setelah kita dapat nilai F aksen P, selanjutnya kita substitusi nilai tersebut ke formula penyelesaian persamaan diferensial Clairaut, di mana formulanya yaitu 0 sama dengan X tambah F aksen P dikali dp dx, sehingga menjadi 0 sama dengan X tambah 1 kurang 2P sama dengan dikali dp dx. Setelah itu kita tentukan solusi umumnya, di mana solusi umum yaitu dp dx sama dengan 0, maka dapat berubah menjadi dp sama dengan 0 dx. Dengan mengintegralkan kedua ruasnya, kita dapat P sama dengan C, sehingga kita solusi umum dari persamaan tersebut yaitu Y sama dengan CX tambah C kurang C2, di mana solusi umum dari persamaan tersebut yaitu. Selanjutnya kita tentukan solusi singular dengan mensubstitusi nilai P dan P, nilai P ke soal, sehingga kita dapat solusi singularnya yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1/4. Selanjutnya materi transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusida, fungsi sinus redam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar kompleks, fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks X. Adapun formula umum transformasi Laplace yaitu Laplace Ft sama dengan F fungsi F besar S sama dengan integral 0 sampai T hingga F kecil T dikali E pangkat min St dt. Transformasi Laplace ini digunakan untuk mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke dalam kawasan frekuensi. Transformasi Laplace ini disimbolkan dengan Ft, di mana L
di mana L besar adalah operator. Fungsi yang ditransformasikan dengan menggunakan transformasi Laplace menggunakan huruf kecil, sedangkan transformasi Laplace-nya sendiri dituliskan dengan huruf besar. Adapun penulisannya dapat dilihat pada slide. Di sini terdapat tabel dasar transformasi Laplace yang dapat kita lihat untuk memudahkan kita dalam mengerjakan masalah persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Di mana pada tabel tersebut, jika fungsi ft-nya itu adalah konstanta, maka bentuk transformasi Laplace-nya adalah konstanta per S. Dan apabila ft-nya berbentuk fungsi t, maka transformasi Laplace-nya berbentuk konstanta per S kuadrat. Sedangkan apabila fungsi ft-nya berbentuk t pangkat n, maka transformasi Laplace-nya adalah n faktorial per f pangkat n tambah 1. Sedangkan apabila fungsi ft-nya berbentuk eksponensial, maka transformasi Laplace-nya yaitu 1 per s kurang a. Sedangkan apabila fungsi t-nya berbentuk trigonometri, maka transformasi Laplace-nya yaitu s per s kuadrat ditambah omega kuadrat. Adapun pembuktian dari tabel dasar transformasi Laplace di atas sebagai berikut. Yang pertama, transformasi Laplace ft sama dengan konstanta. Di sini kita ambil konstantanya sama dengan 1, sehingga pertama untuk menyelesaikannya yaitu dengan menggunakan formula umum transformasi Laplace. Setelah itu kita substitusi ft sama dengan 1 ke dalam formula umum tersebut, sehingga L1 sama dengan integral 0 sampai T hingga 1 dikali E pangkat min ST dt. Untuk menyelesaikannya, kita kerjakan dengan menggunakan formula integral tentu, sehingga kita dapat min seper S dikali E pangkat min ST dengan batas 0 sampai T hingga. Selanjutnya kita substitusi batas-batas integralnya, sehingga kita dapat hasilnya yaitu Laplace 1 sama dengan seper S. Laplace 1 sama dengan seper S ini merupakan hasil transformasi Laplace dari ft sama dengan 1. Yang kedua, untuk apabila ft-nya sama dengan t, maka kita sama seperti yang nomor 1, kita substitusi fungsi ft-nya ke formula umum transformasi Laplace, sehingga lalu kita kerjakan dengan menggunakan integral parsial, sehingga kita dapat hasilnya yaitu integral 0 sampai T hingga dikali U kali dv sama dengan T min seper S dikali E pangkat ST dengan batas 0 sampai T hingga dikurang integral 0 sampai T hingga min seper S dikali E pangkat min ST dt. Setelah itu kita substitusikan batas-batas integralnya, sehingga kita dapat hasilnya 0 dikurang 0 ditambah 1 per S dikali integral 0 sampai T hingga dikali E pangkat min ST. Karena integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST sama dengan seper S, maka seper S dikali seper S sama dengan seper S kuadrat, sehingga kita dapat hasil dari Laplace T yaitu seper S kuadrat. Hal ini merupakan hasil transformasi Laplace dari ft sama dengan T. Selanjutnya untuk pembuktian yang ketiga, di mana ft sama dengan T pangkat N. Kita substitusi ft ke dalam formula umum transformasi Laplace. Selanjutnya kita cari hasilnya dengan menggunakan integral parsial, sehingga kita dapat integral 0 sampai T hingga U dikali dv sama dengan T pangkat N dikali min seper S dikali E pangkat min ST dengan batas 0 sampai T hingga dikurang integral 0 sampai T hingga
min 1/s E pangkat min ST dikali N dikali T pangkat N kurang 1 dt. Setelah itu kita substitusikan batas integralnya ke dalam persamaan yang didapat, sehingga kita dapat hasilnya yaitu 1/s integral 0 sampai 1 dikali integral 0, sehingga kita dapat hasilnya yaitu 1/s integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST dikali N kali T pangkat N kurang 1 dt. Setelah itu kita cari hasilnya sehingga kita dapat nilai transformasi Laplace dengan fungsinya yaitu T pangkat N, yaitu N per S Laplace T pangkat N kurang 1. Atau dapat kita tulis Laplace T pangkat N sama dengan N faktorial per S pangkat N kurang 1. Selanjutnya, pembuktian yang keempat di mana Ft sama dengan eksponensial, yaitu E pangkat AT. Pertama, kita substitusi nilai Ft-nya ke dalam formula umum transformasi Laplace. Selanjutnya kita lakukan penyederhanaan bentuk sehingga kita dapat integral 0 sampai T hingga E pangkat min S dikali E pangkat min dikali S kurang A dikali T dt. Dengan menggunakan rumus integral tentu, kita dapat Laplace E pangkat AT sama dengan min 1 per S kurang A dikali E pangkat min S kurang A kali T dengan batas 0 sampai T hingga. Selanjutnya kita substitusikan batas integral. Setelah itu kita selesaikan sehingga kita dapat nilai L pangkat Laplace E pangkat AT sama dengan 1 per S kurang A, sehingga Laplace dengan fungsi E pangkat AT, sehingga hasil transformasi Laplace dengan fungsi Ft-nya yaitu E pangkat AT adalah 1 per S kurang A. Selanjutnya, untuk apabila nilai Ft-nya adalah fungsi trigonometri, maka pertama kita substitusikan nilai Ft-nya ke dalam formula umum transformasi Laplace, yaitu cos omega T ditambah I sin omega T. Setelah itu kita pecahkan bentuk operasinya sehingga dapat kita tulis Laplace E pangkat I omega T sama dengan integral 0 sampai T hingga dikali cos omega T dikali E pangkat min ST dt ditambah I integral 0 sampai T hingga sin omega T dikali E pangkat min ST dt. Nah, Laplace kita ketahui bahwa Laplace 1 sama dengan integral 0 sampai T 1 dikali E pangkat min ST dt, maka integral 0 sampai T hingga cos omega T dikali E pangkat min ST sama dengan Laplace cos omega T, dan integral 0 sampai T hingga sin omega T dikali E pangkat min ST adalah Laplace sin omega T. Sehingga hal ini dapat kita ubah dalam bentuk Laplace E pangkat I omega T sama dengan S per S kuadrat tambah omega tambah I dikali S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Dan cara penyelesaiannya itu seperti pada slide yang berwarna orange ini. Sehingga dapat kita tulis bahwa Laplace cos omega T sama dengan S per S kuadrat tambah omega kuadrat, dan Laplace sin omega T sama dengan omega per
S kuadrat tambah omega kuadrat. Hal ini merupakan hasil transformasi Laplace apabila fungsi ft-nya trigonometri dengan bentuk cos omega t ditambah i sin omega t. Selanjutnya kita ke contoh soal transformasi Laplace. Adapun soalnya yaitu tentukan transformasi Laplace dari ft sama dengan 2. Nah, pertama kita substitusi nilai ft ke formula umum transformasi Laplace sehingga kita dapat integral 0 sampai hingga 2 dikali e pangkat min st dt. Setelah itu kita selesaikan dengan menggunakan rumus integral tentu. Sehingga kita dapat Laplace 2-nya adalah 2 dikali min 1 per s dikali e pangkat min st dengan batas 0 sampai hingga. Setelah itu kita substitusikan batas-batas integralnya. Lalu kita selesaikan sehingga kita dapat nilai Laplace 2 adalah 2 per s. Maka hasil transformasi Laplace apabila fungsi t-nya adalah 2 per s. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu sistem persamaan diferensial biasa. Nah, sistem persamaan diferensial adalah suatu kumpulan persamaan diferensial jika x aksen sama dengan dx per dt. Untuk menyatakan turunan pertama x terhadap t, maka x aksen 1 sama dengan f1 dikali x1, x2, x3 sampai xn, dan x aksen 2 sama dengan f2 dikali x1, x2, x3 sampai xn. Dan x aksen 3 sama dengan f3 dikali x1, x2, x3 sampai xn. Sampai seterusnya sampai x aksen n sama dengan fn dikali x1, x2, x3 sampai xn. Sistem persamaan tersebut dapat ditulis x aksen sama dengan fx. Misalnya terdapat masalah dx per dt sama dengan 4x kurang 5y dan dy per dt sama dengan 2x kurang 3y. Maka x aksen 0-nya sama dengan 8 dan y 0-nya sama dengan 5. Pertama kita misalkan ut sama dengan matriks xt dan yt. Maka matriks A sama dengan 4, 2, 4, min 5, 2, min 3. Sehingga U0 sama dengan 8, matriks 8, 5. Maka sistem persamaan diferensial biasa tersebut dapat ditulis du per dt sama dengan AU dan U0 sama dengan 8, 5. Misalkan solusi dari du per dt sama dengan AU adalah ut sama dengan e pangkat lambda t dikali c dengan c sama dengan c1, c2. Selanjutnya jika kita uraikan solusi tersebut menjadi yt xt yt sama dengan e pangkat lambda t dikali c1 matriks c1 c2, maka xt-nya sama dengan e pangkat lambda t c1 dan yt sama dengan e pangkat lambda t c2. Jika ut sama dengan e pangkat lambda t dikali c dan diturunkan terhadap t, maka kita peroleh turunan u terhadap t sama dengan lambda dikali e pangkat lambda t dikali c, atau turunan u terhadap t sama dengan lambda u. Karena turunan u terhadap t sama dengan au dan turunan u terhadap t sama dengan lambda u, maka haruslah au sama dengan lambda u dan a dikali e pangkat lambda t dikali c sama dengan lambda dikali e pangkat lambda t dikali c, maka AC sama dengan lambda c. Karena sebelumnya telah kita peroleh AC sama dengan lambda c, maka AC sama dikurang lambda c sama dengan 0 jika lambda A dikurang lambda I dikali c sama dengan 0. Di mana A ini merupakan matriks n kali n dan nilai lambda adalah merupakan nilai eigen,
sedangkan I merupakan matriks identitas dan C adalah vektor eigen. Jika A merupakan matriks 4, min 5, 2, min 3 dan I merupakan matriks identitas yaitu 1, 0, 0, 1 dan C merupakan matriks C1, C2, maka A dikurang lambda I dikali C sama dengan 0. Sehingga nilai lambda ini bisa diperoleh dengan menyelesaikan determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai lambdanya yaitu min 1 dan 2. Jadi nilai eigen untuk matriks A adalah min 1 dan 2. Sedangkan vektor eigen yang bersamaan dengan lambda 1 adalah 1, 1 dan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 adalah 5, 2. Adapun contoh soal dari sistem persamaan diferensial biasa, yaitu di mana soalnya X aksen sama dengan min 6X tambah 5Y dan Y aksen sama dengan min 5Y ditambah 4Y. Pertama, untuk menyelesaikannya kita ubah persamaan tersebut dalam bentuk matriks. Selanjutnya kita cari nilai eigen dengan menggunakan persamaan karakteristik sehingga kita dapat nilai eigennya yaitu min 1, lambda 1 sama dengan min 1 dan lambda 2 sama dengan min 1. Setelah itu kita cari vektor eigen dari K1. Sehingga kita dapat nilai K1-nya yaitu matriks AB dikurang matriks A. A sama dengan A dikali matriks 1, 1 sama dengan 1, 1. Setelah itu kita cari vektor eigen dari K2. Sehingga kita dapat nilai vektor eigen K2 yaitu matriks 0 dan 1/5. Selanjutnya karena vektor eigen dari K1 dan K2 sudah kita ketahui, maka kita cari solusi homogennya, di mana formulanya yaitu XA sama dengan C1 dikali K1 dikali E pangkat lambda 1T ditambah C2 dikali K1 T dikali E pangkat lambda 1T ditambah K2 dikali E pangkat lambda 2T. Kita substitusi nilai eigen vektor eigen K1 dan K2 sehingga kita dapat solusi homogennya yaitu E pangkat T matriks C1 tambah C2T C1 ditambah C2T tambah C2/5. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait materi yang terdapat dalam mata kuliah persamaan diferensial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.